Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Pak Kiai penjelasannya. Baik, langsung saja Pak Kiai ke pertanyaan. Mudah-mudahan ini semua pertanyaan bisa dijawab. Ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama saya bacakan langsung. Mohon maaf Pak Kiai, saya mahasiswa Pak Kiai. Mohon izin saya bertanya. Baru-baru ini saya mendengar bahwa semua bid'ah itu sesat. Sesuai dengan bunyi hadisnya, kullu bid'atin dhalalah. Jadi tidak ada yang dikecualikan. Kalau ada yang dikecualikan maka harus ada illa, huruf istisna yang mengecualikannya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Sekali lagi mohon maaf agak lancang bertanya seperti itu. Ini tentang bid'ah dhalalah Pak Kiai. Mangga. Aduh, ya mungkin dari mana ya? Mungkin dari YouTube juga ya, semacam itu ya. Sebenarnya memang hampir kurang senang ya menjawab hal-hal, tapi ini mahasiswa yang harus dijelaskan. Sekalipun agak berat gitu ya. Betul ya bahwa hadis-hadis itu tidak ada istisna. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Hindari perkara-perkara baru. Sebab setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Kan kulu katanya ya, betul kulu itu semua. Semua yang itu. Dan di sana tidak ada pengecualian. Kecuali kalau di sana ada ilah, seperti tadi betul itu tidak ada ilah. Nah begini anak-anakku, pengecualian dalam masalah hukum istisna itu ada dua. Enaknya mah ditulis tapi ya mendadak ya. Ada mutasil. Mutasil itu pengecualiannya itu langsung dalam susunan itu. Seperti begini. Innal insana lafi khusrin illallazina aman. Semua manusia itu rugi celaka. Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang. Nah, istisnanya pakai ilahnya mutasil itu mah. Nah, kalau menafikan karena tidak ada ilah seperti itu, jadi mungkin mengajinya belum selesai karena ada lagi istisna munfasil, pengecualian yang terpisah dalam ayatnya ya. Seperti ini. Naja'alna minal kulla shay'in hayyin minal mai kulla shay'in hayyin. Kami jadikan semua yang hidup itu dari air. Kami jadikan semua yang hidup dari air. Semua yang hidup dari air. Jadi tidak ada pengecualian di sana. Ya. Istisna mutasil mah tidak ada, tapi ada istisna munfasil. Apa itu? Khalaqal janna min marijim min nar. Tuh kata Allah. Allah menciptakan jin dari api. Dari air? Oh tidak, dari air. Tuh. Nah, tadi seluruhnya diciptakan dari air kecuali jin. Diciptakan dari apa? Dari api. Malaikat tuh. Nah, itu istisnanya. Aduh, jadi kesana ini usul fikih ini Pak Tucu. Ya. Pengecualiannya munfasil di tempat lain. Jadi kalau mengenai adakan karena mutasi, jadi belum selesai ngajinya. Ayat lagi ini supaya jelas saja ya, nggak apa-apa Pak, supaya jelas. Ini kan mahasiswa kesian yang harus mengerti.
Innama harrama alaikumul maitata. Kami mengharamkan bangkai, maitata. Al-mufrad mu'arraf ta'um. Maitata itu umum. Seluruh bangkai haram. Oh ya. Tidak ada pengecualian di sana. Ada di hadis. Apa itu? Lana maitatani halalani as-samak wal. Kita punya 2 jenis bangkai yang halal. Tuh, ini istisna, tapi tidak dalam satu gugus redaksi. Ada di tempat lain disebutnya istisna munfasil. Nah, betul begitu. Ya, itu yang dikembangkan oleh para ulama ahli itu begitu. Sehingga para ulama mengatakan mengamalkan kata atau lafaz yang makna umum sebelum memeriksa mukhassis-mukhasisnya, pengecualinya itu termasuk ke kesalahan atau justru paling tidak tasahul, gegabah, tahawur, sembrono. Kalau para ahli mendapat ayat yang umum, hadis yang umum itu tidak segera mengamalkan, mencari dulu apa mukhassis-mukhasisnya. Lantas kalau kullu bid'atin dalalah, apa ada yang mukhasisnya? Apa ngecuistisnya? Iya, ada. Dinamau hadis ini tak yang dulu pernah dijelaskan. Man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Coba ini harus ini lagi jadi diperhatikan. Man ahdasa, siapa yang buat hal yang baru itu tidak ada contoh dari Rasul, fi amrina, menyangkut materi agama, ibadah dan syariat, ma laisa minhu, yang tidak ada dasar dari agama itu sendiri. Itu roh. Nah, itu yang dolal, yang sesat. Ya? Baru tidak ada contoh dari Rasul. Kedua apa? Menyangkut ibadah atau akidah. Ketiga, tidak ada dasar. Baru itu. Nah, sekali lagi 3 pokok, 3 prinsip untuk disebutkan dolalah atau bid'ah itu. Apa? Baru, tidak ada contoh dari Rasul. Kedua, menyangkut akidah dan ibadah. Ketiga, tidak ada dasar dari agama itu sendiri. Nah, maka kalau ada dasar, baru memang tidak ada contoh dari Rasul. Menyangkut ibadah, tapi ada dasar. Dolal tidak. Nah, inilah mafhum inilah yang menjadi mukhassis terhadap kulub. Jadi yang sesat itu yang baru menyangkut akidah ibadah dan tidak ada dasar. Adapun yang baru ibadah tapi ada dasar, tidak dolal, ya kan? Khutbah Jumat ibadah, ya. Pernahkah Rasul khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia? Oh, tidak. Ya. Tidak. Atau bid'ah khutbah bahasa Indonesia itu. Ya. Masalahnya ada dasar tidak? Kalau ada dasar, tidak bid'ah. Ada dasarnya apa? Rasulullah SAW yutilus sholah wa yuqassirul mau'idah. Rasulullah mah di Jumat suka mempanjangkan sholat dan mempendekkan mau'idah. Khutbah disebut mau'idah. Kalau disebut mau'idah itu harus terpahami, harus masuk hati. Oh, kalau begitu harus dengan bahasa yang dipahami. Nah, itu dasarnya. Ya, di Masjid Pak Cucu mah orang-orang NU kan ya, Pak Cucu suka begini. Bapak-bapak, Pak DKM sakit, kita baca yuk Al-Fatihah gitu ya. Rasulullah pernah nggak begitu? Di Jumatan atau itu baca yuk berdoa? Nah, ada tuh. Nah. Bid'ah tuh. Iya, bid'ah.
Nah, masalahnya ada dasar enggak? Oh, ada. Bisa Fatihah untuk dijadikan ruqyah berdoa. Ya, cerita yang itu. Ya, banyak yang begitu. Jadi, namu khosisnya, pengecualinya tentu saja tidak dengan ilah seperti muzamut. Jadi bukan muhosis itu bukan ilah secara mutasi saja. Jadi ada yang munfasil. Jadi masih banyak Pak Cucu ini bahasan itu kalau ingin lebih jelas ya. Mudah-mudahan saja dengan seperti itu cukup jelas ya. Rasanya pernah ya dibahas secara khusus itu ada slide kalau tidak salah. Begitu mungkin Pak Cucu. Kalau ada kurang jelas tolong dikejar lagi. Sebab memang perlu jelas ini untuk anak-anak kita. Enggak? Ya, saya kira cukup Pak Kiai. Ini masih berkaitan saya kira. Ini pertanyaan lama nih Pak Kiai, mohon untuk dijawab. Dalam berdoa bersama, saya pernah mendengar bahwa tidak dibenarkan berdoa bersama setelah sholat fardu karena tidak ada contoh dari Nabi. Ini mohon penjelasannya Pak Kiai. Nah, ini tentang doa bersama setelah sholat fardu Pak Kiai. Aduh, pertama mengenai itu dipermasalahkan apakah doa setelah sholat fardu itu disyariatkan. Ya jelas itu banyak hadis bahwa Rasulullah mengamanatkan doa kepada ya siapa Muad ya, untuk itu jelas ya. Sebab itu juga pernah dipermasalahkan. Doa duburi kulli sholat. Dubur itu katanya memang dubur itu tidak di luar sholat tapi di bagian sholat secara bahasa iya ya, tapi justru banyak hadis yang menjelaskan bahwa di setelah sholat di anjuran doa baca walak bina setelah sholat, baca doa yang diamanatkan kepada Muad setelah sholat itu. Apakah berjamaahnya itu ada dasar? Pertama terus terang pernah saya menemukan itu tapi saya lupa hadisnya. Insya Allah saya akan buka lagi itu. Ini hanya dari sisi ini ada hadis yang begini. Ini majtama amalaun fayad'u ba'duhum ya wa yu'minu ba'duhum illa ajaballahu lahum. Tidaklah kaum-kaum berkumpul, kemudian sebagian berdoa dan sebagian lagi mengamini, ya, kecuali Allah akan mengkabulkannya. Hadis itu dhaif, tapi dikuatkan oleh Al-Quran. Nah, ini ketika Nabi Musa berdoa, Rabbi innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amla. Ya Allah, Engkau telah beri Fir'aun perhiasan dan kekayaan. Ya Allah, ternyata kekayaan itu hanya dipakai menjauhkan darimu. Ya Allah, hancurkan saja kekayaan mereka itu sehingga mereka tidak beriman sebelum mereka mengalami siksa. Nabi Musa yang berdoa, di sampingnya ada Nabi Harun. Kata Allah setelah berdoa itu, ujibat da'watukuma. Musa telah dikabulkan da'watukuma, doa kalian berdua. Tolong perhatikan, doa kalian berdua. Nah, padahal yang berdoanya siapa? Nabi Musa. Tapi doa kalian yang berdua, artinya yang mengamini doa itu sama dengan yang berdoa. Satu itu. Oh itu mah Nabi Musa. Rasulullah pernah. Waktu perang Badar,
Rasulullah berdoa keras di muhammadnya, di belakangnya Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lain. Ya, Allahumma anjid ma waja'atahum. Ya Allah, buktikan apa yang kau janjikan. Ya Allah, in tahlik hadil isabah lam tu'bad. Ya Allah, kalau orang-orang yang tersisa ini hancur, engkau tidak akan ada lagi yang menyembah. Doanya. Di belakang Rasulullah yang berdoanya. Tapi oleh Al-Quran digunakan tastagisuna rabbakum. Kalian tastagisuna, berdoa. Padahal yang berdoanya siapa? Rasulullah sendiri. Yang lain. Tastagisuna itu kata Ibnu Abbas tad'una. Artinya yang mengamini doa itu sama dengan yang berdoa. Nah dari sana ya, adapun mengenai setelah sholatnya, saya telah buka baca ada pernah baca Rasulullah berdoa memimpin bahkan setelah sholat, tapi bukan setelah sholat fardu, ada setelah sholat sunat. Mohon maaf saya tidak ingat itu hadisnya. Insya Allah, tapi ada dasar itu ya. Jadi mohon maaf kalau perbedaan itu ya sebelum diteliti kita punya pandangan baru, jangan terlalu cepat menyalahkan yang lain ya. Kamu juga jangan ini kayaknya mahasiswa ini jangan merasa paling benar, sekalipun merasa ini benar yang, tapi jangan lantas merasa paling benar. Itu penyakit ya. Al-ijab birra'yi itu merasa paling benar, itu penyakit yang bisa memecah umat ya. Tidak usah. Kalau kita mengamalkan yang beda dengan itu, amalkan saja seperti yang kita yakini ya, asal ada dasarnya. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf terlihat hadis itu tapi saya lupa. Ya, syukran Pak Kiai. Sebetulnya ini masih ada pertanyaan termasuk dari ini yang baru masuk ini dari Bu Haji Isah ini. Katanya kalau hasil ijtihad bagaimana, sejauh mana kegiatan dikatakan bid'ah itu. Tapi mungkin minggu depan saja mungkin pakai ya, karena waktunya udah 16. Saya cukupkan sampai di sini, saya kira pakai, saya akan kembalikan ke MC. Nanti mohon dipimpin doa seperti biasa, terutama untuk Palestina mungkin khususnya pakai nanti untuk ya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa istiqomah mengisi hari-hari kita, melanjutkan apa yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji A'am Agus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghis wa min adzabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas sholihin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang,
Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Ampunilah ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Dan kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami cahaya dan pahala Ramadan dengan segala lamanya. Sebagaimana Engkau janjikan kepada kami. Sehingga kami hamba-hamba-Mu menjadi hamba-Mu terbaik di bumi-Mu ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cahaya Ramadan dan segala amalnya menjadi kekuatan bagi kami, bagi umat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu di bumi-Mu ini, dalam rangka membela agama dan kebenaran yang Engkau turunkan, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, karunia dan pertolongan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang tertindas di bumi ini, di Palestina, di bumi manapun, di Indonesia, sehingga muslim-muslim betul-betul layak sebagai muslim dan betul-betul sebagai manusia mulia sesuai dengan kemuliaan yang dijanjikan oleh agama-Mu ini ya Allah. Berilah kami kekuatan, kesabaran, dan turunkanlah pertolongan-Mu ya Allah. Dekaplah hati kami dengan selalu mengingat-Mu. Dekatlah kekuatan kami dengan pertolongan-Mu ya Allah. Sehingga kami muslim-muslim ini di bumi Palestina dan dimanapun terselamatkan dari kedoliman-kedoliman yang semestinya tidak mereka terima. Kedoliman-kedoliman yang betul-betul menyengsarakan dan kami tidak mampu menghadapinya ya Allah. Hanya rahmat, karunia dan pertolongan-Mu ya Allah yang mampu menyelamatkan kami ya Allah. Kekuatan kami, jumlah kami, kehebatan kami betul-betul bukan apa-apa di hadapan kebesaran-Mu ya Allah. Dan tidak menjanjikan apa-apa di hadapan kekuatan dan pertolongan-Mu ya Allah. Sebaliknya betapapun kami lemah, kecil. Bisa jadi apa-apa jika dihadiri oleh pertolongan, kekuatan dan rahmat-Mu ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami jadi hamba-hamba-Mu yang merana dari pertolongan-Mu. Seakan-akan manusia yang Engkau lupakan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibad doa. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah memimpin kita berdoa. Semoga apa yang kita harapkan, yang kita doakan diijabah oleh Allah sang mujibad doa. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk acara terakhir yakni penutupan, mari kita tutup kajian tafsir Tarbawi fi hadzal shabah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin serta doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
Baik, saya Salma Nafisa selaku pembawa acara, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.